Oke, hari ini kita berbicara tentang, tadi sudah disinggung ayatnya, sudah dibacakan ayatnya oleh Albert di Katekismus. Jadi nggak usah dibaca lagi ya, sudah jelas. Yaitu royal priesthood atau imamat yang rajani. Nah, saya mau jelaskan karena tadi cuman kesimpulannya aja di Katekismus. Nah, sekarang saya akan jelaskan pelan-pelan mengenai apa itu royal priesthood, apa itu imamat yang rajani, apakah itu relevan buat kehidupan kita hari ini. Karena kata imam sangat identik dengan Alkitab Perjanjian Lama. Kata imam sangat identik dengan hal-hal yang agamawi. Kata imam sangat identik dengan hal-hal yang sifatnya liturgis. Karena kita nggak mungkin ngomong di kantor, kamu imam. Nggak mungkin kita ngomong di marketplace, saya adalah imam di tempat ini. Diketawain orang kita, saudara. Betul nggak? Padahal kita menyandang predikat tersebut, kata Tuhan Yesus. Tapi kita seolah-olah enggan menyandang itu karena tidak relevan. Kata imam itu, waduh gimana ya? Bahkan kita mungkin seolah-olah kayak menyandang beban yang terlalu berat kalau kita dianggap sebagai imam. Betul nggak sih? Kecuali yang namanya Imam Syafi'i. Richard, dia adalah imam pemuji. Tapi kalau di tempat kerjanya disebut imam, saya yakin dia nggak mau. Enggak, bukan. Saya cuma pianis. Ya. Dia nggak akan ngomong di hadapan teman-temannya, aku adalah imam pemuji untuk Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih, kenapa kita perlu membicarakan ini? Sebab kalau kita terbiasa hidup dengan pola itu, tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya orang yang benar, gak mau sombong, atau malah sebenarnya kita munafik. Saya mau tanya, apa sebenarnya kita justru orang yang munafik? Cuma nyebut-nyebut kata-kata yang ada dalam Alkitab di dalam tempat kecil di mana kita nyaman saja dan kita berani ngomong. Kita imam pemuji lah, kita worshiper lah, kita apalagi lah. Tapi begitu keluar, semua itu seolah-olah kayak tidak ada. Dan bahkan disebut pun, kalau perlu jangan. Betul nggak saudara? Kita sedang tidak mau tampil seolah-olah suci atau kita sedang bermain-main dalam sebuah kemunafikan. Nah untuk itu, supaya kita nggak terjebak, kita perlu belajar tentang apa itu imamat yang rajani. Harapan saya waktu sudah mengerti artinya, maksudnya, tujuannya dengan benar, saudara akan nyaman menyandang gelar itu. Saudara akan tidak segan-segan menyebut diri saudara adalah seorang imam. Dan yang paling penting lagi, saudara mikir 1000 kali lipat waktu mau melakukan sesuatu. Pantaskah ini dilakukan oleh seorang imamat yang rajani? Nah itu yang paling penting. Pantaskah? Jadi ada 3 kata penting dalam ayat 1 Petrus 2 tadi. Yang pertama adalah imamat yang rajani, yang saya mau bahas nih ya. Yang kedua adalah tujuannya adalah memberitakan perbuatan yang besar. Wow, ini kan. Kemudian untuk bisa melakukan semua itu diperlukan saudara harus beroleh belas kasihnya. Ada kata penting ya. Yang akan saya bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya bisa pas. Yang pertama dulu, imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imam dan raja, tadi sudah Albert singgung. Imamat yang rajani adalah imam sekaligus raja. Kalau zaman dulu kita ngomongnya pengurapan imam dan raja. Hari ini saya relevankan. Kemampuan untuk saudara menjadi imam sekaligus raja. Kemampuan atau sesuatu yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya bisa menyandang atau berfungsi
sebagai imam sekaligus raja. Imam adalah pengantara, bukan cuma wakil sebenarnya, tapi pengantara antara manusia dan Allah pada mulanya. Sudah perlu tahu, semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak bisa ketemu Tuhan, saudara. Ketemu Tuhan langsung mati. Ingat baik-baik sih. Maka itu di perjanjian lama, yang boleh masuk ruang Maha Kudus untuk ketemu Tuhan, cuman orang-orang tertentu yang kata Albert tadi wakil. Orang-orang tertentu yang sudah difilter, yang sudah dipastikan hidupnya di atas rata-rata semua orang yang ada. Sebab ada satu kesalahan saja, tidak dia bereskan, begitu masuk ruang Maha Kudus, mati dia. Mati, saudara. Maka itu setiap imam yang masuk ruang Maha Kudus, kakinya diikat, dikasih kelinting-kelintingan. Sudah ngerti? Maksudnya apa? Begitu dia jatuh, blak, mati karena tidak kudus, tidak suci, bunyi kan, kelinting jatuh. Tidak ada satupun orang berani masuk juga ke ruang Maha Kudus, dia mati juga nanti. Maka itu ditarik, keluar dia. Segitunya loh, saudara. Bagaimana dengan Yohanes waktu ketemu Tuhan di Pulau Patmos? Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana perjumpaan Yohanes dengan Tuhan Yesus di Pulau Patmos? Sudah baca di kitab Wahyu? Baca enggak? Halo? Enggak ya? Saya kasih tahu kalau enggak. Dia tidak bisa memandang wajah Yesus. Padahal murid paling dikasihi. Waktu dia ketemu Yesus, tersungkur katanya, seperti orang mati. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku ketemu Tuhan Yesus bla 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 bla, ya biarin aja. Apalagi dia ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus ngomong begini begitu, ya biarin aja. Saya nggak mau menghakimi. Tapi Yohanes saja tidak sanggup melihat kemuliaan, sinar daripada wajah Tuhan Yesus. Sehingga dia katakan, aku tersungkur mukaku ke tanah seperti orang mati. Jadi sesungguhnya gak bisa memang manusia ketemu Tuhan. Gak ada yang sanggup, saudara. Termasuk saya tentu saja. Gak sanggup. Nah terus gimana ini? Nah kita akhirnya lewat korban Kristus itu loh, saudara. Saudara harus memahami jelas ini. Harus ngerti betul premisnya dulu. Kita ini jadi kayak begini nih. Jadi bisa memanggil dia Bapak. Terus bisa mengatakan, mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara. Itu satu-satunya cuman karena satu hal saja. Karena Kristus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Jadi kalau ada ide siapapun yang ngomong, kalau mengatakan Kristus gak pernah mati di kayu salib, saudara harus langsung cepat-cepat buang itu jauh-jauh. Sebab begitu saudara mempertimbangkan itu, clear kita gak bisa ketemu Tuhan. Karena gak ada yang lain. Gak ada opsi yang lain untuk kita bisa ketemu Tuhan, untuk bisa mendengar suaranya dan lain sebagainya. Kalau Kristus gak mati di kayu salib, kalau gak sepenting itu, kalau gak signifikan itu, coba renungkan, ngapain Kristus mati di kayu salib? Buat apa dia harus mati di kayu salib? Coba saudara pikirkan. Kalau kita bisa ketemu Tuhan dengan cara yang lain selain kematian Kristus, untuk apa Kristus harus menderita mati di kayu salib? Jadi gak ada cara lain. Tidak ada ide lain. Satu-satunya ide. Dan ini bukan bicara tentang kekristenan. Ini bicara tentang blueprint Tuhan. Blueprint Allah, sang pencipta dunia dan isinya. Karena manusia tidak ada yang sanggup bertemu dengan dia
Tidak ada cara lain, manusia itu harus dibasuh oleh korban Kristus. Waktu saudara sudah dibasuh oleh korban Kristus, di hadapan Bapa, saya khotbahkan beberapa bulan yang 1 bulan lalu ya, di hadapan Bapa, saya kasih tahu, biar hari ini utangmu belum lunas, dipinjol. Biar hari ini hubungan suami istrimu belum beres. Ya, di hadapan Bapa, kamu adalah Kristus. Tapi di hadapan Bapa loh. Bukan di hadapan istrimu, di hadapan anakmu, di hadapan mertuamu, di hadapan temanmu. Bukan. Di hadapan orang-orang itu kamu adalah orang yang masih ya kadang oke, kadang gak oke. Tapi di hadapan Bapa selama kita percaya di hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita. Dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Di hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Di hadapan Bapa, saudara Kristus kecil. Dan waktu saudara seperti Kristus kecil itulah, saudara bisa ketemu Bapa, mendengar suaranya, dan lain-lain sebagainya, tidak harus mati. Itu saudara. Nah terserah, ide ini saudara anggap ide agama Kristen, atau agama lain, saya tidak berurusan dengan itu. Saya cuma berurusan dengan apa yang ditulis oleh kitab suci, dan sudah difilter kebenarannya bahkan dengan sejarah. Ada peninggalan-peninggalan, ada semua bukti-bukti. Itu semua betul. Dan termasuk kematian Kristus, kuburnya dan lain sebagainya. Ada semua. Bagaimana kita mau menyangkal dan mengingkari? Ya, oke. Jadi imam adalah pengantara manusia dan Allah. Bahkan gak cuma ketemu. Membuka kitab suci aja. Yang boleh cuma imam, saudara. Yang boleh cuma imam. Umat waktu itu cuma nunggu dan mendengar apa yang Tuhan suruh imam bicara lewat kitab suci kepada umat yang di luar ruang Maha Kudus. Nah saya mau kasih tahu hari ini. Kalau hari ini saudara bisa membaca Alkitab sendiri, merenungkan firman sendiri, itu sama seperti saudara dikasih fasilitas sama Pak Jokowi untuk boleh pakai jet pribadinya, istananya, rumah mewahnya, bebas. Terus saudara gak pakai, yang rugi siapa? Coba renungkan. Saudara dikasih fasilitas semua hal yang luar biasa itu, saudara gak pakai. Yang rugi siapa? Jadi kalau saudara hari ini enggan membaca Alkitab, dengerin khotbah minggu aja. Kalau baca sendiri pusing, ngantuk, gak ngerti. Saudara balik kayak di perjanjian lama dulu. Nunggu imam yang harus membacakan buat saudara. Ngerti? Iya. Padahal saya bicara hari ini imam dan raja. Saudara punya pergumulan yang lain dalam hidupmu yang harusnya Tuhan mau bicara sendiri. Hari ini tentu saja saya tidak bicara tentang jodoh. Tapi kalau hari ini sudah bergumul tentang jodoh, ya bacalah Alkitab, minta Tuhan bicara secara pribadi. Sudah ngerti maksud saya? Saudara harus mulai juga membaca. Berkomunikasi lewat doa-doa pujian penyembahan saudara. Supaya saudara pun dipimpin Roh Kudus secara pribadi. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dalam hidupmu sendiri-sendiri. Kalau kita ngikutin tema masalahnya. Nggak bisa ngikutin kebutuhan saudara. Kita ngikutin tema. Nangkep ya? Sudah gak mau baca Alkitab, ya ampun Tuhan Yesus sudah mati loh untuk saudara bisa baca Alkitab. Gak mau lakukan. Kemudian raja. Raja adalah penguasa, jelas ya. Apa maksudnya? Nah dari Kejadian 1 ayat 28 dikatakan gini. Allah memberkati mereka, yaitu
Adam dan Hawa, manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari awal, ini kan Adam belum berdosa nih. Dari awal waktu manusia diciptakan, memang ide Tuhan manusia menjadi raja atas semua ciptaan yang lain. Manusia harus menjadi penguasa atas ciptaan Tuhan yang lain selain sesama manusia. Saya harus tahu ini. Terhadap semua selain sesama manusia. Sesama manusia kita harus berpartner. Kita harus membangun hubungan. Kita harus saling melengkapi. Kita harus saling bekerja sama. Itu kepada sesama manusia. Tapi kepada ciptaan yang lain, kita harus menaklukkan dan berkuasa. Clear ya? Jadi jangan sampai saudara dikuasai oleh bigul. Kalau sudah urusannya bigul, mau puasa Daniel, Esther, bahan lain-lain, nggak bisa. Waduh, berarti sudah tidak berkuasa atas bigul. Nah itu contoh. Iya, ada kan? Sudah nggak bisa berkuasa atas nikotin. Jadi saya nggak ngomong rokok itu dosa. Tidak. Cuman masalahnya kalau saudara addicted dan seolah-olah itu lebih penting daripada semua yang lain. Berarti saudara tidak berkuasa atas itu. Gitu loh maksud saya. Iya kan? Nggak ada emang ayatnya itu dilarang merokok. Nggak ada. Kalau saya bahas dari sisi ini. Kalau dari sisi kesehatan lain lagi. Tapi kalau dari sisi ini berarti saudara tidak berkuasa atas ciptaan Tuhan itu. Nikotin kan ciptaan Tuhan kan? Iya. Ada gunanya enggak sebenarnya? Ada. Morfin aja ada gunanya. Tapi bukan buat saudara. Kecuali saudara cancer. Butuh painkiller. Baru saudara butuh morfin. Ngerti ya? Nah kalau enggak butuh. Terus saudara memakainya karena enggak tahan. Enggak bisa menahan diri. Berarti saudara enggak berkuasa atas itu. Udah ya, jadi hari ini Rock Riverset harus jadi orang-orang yang dewasa. Enggak lagi menghakimi orang yang merokok lah, orang yang melakukan ini itu. Tapi enggak ngerti maksudnya apa. Jangan begitu ya. Jelaskan dengan pengertian, dengan narasi yang ada data faktanya. Supaya kita enggak jadi hoax. Enggak jadi orang yang suka ngomong tapi tidak ada data fakta, enggak jelas. Pokoknya dosa aja. Wah, ya kan? Pokoknya enggak boleh aja. Mentang-mentang kita enggak melakukan itu. Tapi kita melakukan yang lain. Yang sama-sama sebenarnya bobotnya. Ya. Nah. Jadi kita memang diciptakan dari awal didesain memang menjadi penguasa. Nah, sekarang tetapi saya kasih ini dulu nih. Kasih pengertian baru lagi nih. Tetapi masalahnya gini, kemuliaan raja itu adalah kemakmuran rakyatnya. Jadi keberhasilan penguasa, efektivitas daripada penguasa itu adalah mendatangkan manfaat buat sekitarnya. Kemampuan untuk kita berkuasa, kemampuan untuk kita bisa jadi raja, bukan untuk supaya saudara jadi orang yang hebat, nomor satu di bidang saudara, dipuji-puji dan lain sebagainya. Bukan. Kemuliaan raja bukan berapa besar istananya. Contoh Salomo, muliakah dia? The foolish wise man, muliakah Salomo? Enggak, mati dalam kondisi menyembah berhala kok. Tapi dikatakan gak ada raja sekaya Salomo. Wilayah kekuasaannya seluas Salomo. Jadi dengan cerita itu menunjukkan keberhasilan raja, keberhasilan penguasa tidak diukur dari berapa banyak aset atau wilayah yang dikuasai. Tapi lebih kepada manfaat
yang diperoleh oleh orang yang di sekitar dia. Nah kira-kira Salomo yang katanya istrinya 300 dan gundiknya 700. Manfaat apa yang dia bagikan buat para suami? Coba renungkan baik-baik. Ya, jarang dikotbahkan sih ini, nggak pernah ini nara apa? Renungan liar saya. Kira-kira hari itu Salomo meneladankan, menginspirasi, membuat bapak-bapak hari itu ngapain ya? Kalau tahu Salomo dengan bangganya punya istri 300, gundik 1000. Dia seperti melegitimate, melegalkan. Kawin lagi, oke men. Gundik banyak, bangga bro. Berarti kamu keren. Kan begitu dong. Iya. Iya kan saudara. Manfaat apa yang dia berikan? Makanya dia sampai disebut the foolish wise man. Dia cuman bisa ngomong kata-kata bijak untuk orang lain. Tapi dia sendiri sebenarnya adalah orang yang blow on. Foolish. Saudara mau jadi seperti Salomo? Saya gak mau. Saya mendingan gak terlalu wise. But I'm not foolish. Saya juga gak mau lah dianggap terlalu bijak. Tapi foolish sampai istri dan anak saya menderita. Iya dong. Jadi kalau saudara sekarang ini diberikan kemampuan, diberikan privilege oleh Tuhan untuk mendapatkan pengurapan atau kemampuan menjadi imam dan raja, ini maksudnya. Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan rema dari situ. Tanpa harus menunggu hari Minggu kebaktian dan mendengar khotbah. Saudara bisa menyembah Tuhan secara pribadi kapanpun, dimanapun. Saudara bisa ketemu dengan dia. Dan waktu saudara mendapatkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Saudara bisa jadi orang yang berhasil di mana saudara ditempatkan Tuhan. Dan ukuran keberhasilan adalah saudara bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar saudara. Dan itulah yang kata Pak Gembala, khotbah di tutup tahun dan minggu pertama, kita adalah garam dan ragi. Iya kan? Diberi kuasa atau kemampuan untuk menjadi berkat, menjadi garam dan ragi. Saudara tahu kan? Kalau saudara datang ke sebuah tempat makan, makanan itu lezat gara-gara garam. Tahu kan? Atau kalau saudara beli bakery atau rotinya Pak Herdi di Livingstone, itu jadi enak gara-gara ragi. Tapi pernahkah saudara memuji-muji garam dan ragi? Waduh, makanan ini luar biasa karena garam. Ngamuk chefnya saudara. Atau saudara ngomong ke Pak Herdi, Pak rotimu benar-benar luar biasa. Ragi apa yang kamu pakai Pak? Ini semua karena ragi Pak. Enak aja lu ngomong kan. Tapi faktanya demikian. Coba sekali-kali bikin. Masakan tanpa garam, ada yang gak yang muji enak? Betul gak? Jadi maksudnya apa? Ayo saudara, kalau saudara memang mengerti saudara adalah orang yang dikasih Tuhan kuasa. Sudahlah, gak usah pusing orang mau muji apa enggak. Kalau saudara dipuji itu saudara juga gak langsung jadi aktor terkenal. Saudara dipuji, saya khotbah nih, mau dipuji mau enggak. Emang kalau dipuji besok langsung undangannya setahun penuh gitu? Enggak juga. Dibilang gak jadi berkat juga, kalau saya mau khotbah tiap bulan bisa juga, gak ada yang larang. Jadi apa persoalannya? Gak ada. Yang penting pastikan, pikirkan gimana caranya kita melakukan sesuatu. Dan itu mendatangkan manfaat buat orang sekitar kita. Titik. Itu aja. Mau dipuji kayak, mau disalah ngerti kayak, mau dikatain apa. Ya gak apa-apa, itu kan asumsi dia. Gak ada urusan dengan kita sebenarnya. Asumsi masing-masing. Betul kan?
Siapapun yang khotbah di sini, tidak ada yang 100% ngomong bagus dan tidak ada 100% yang ngomong jelek. Ada sebagian penggemarnya ngomong, wah jadi berkat. Ada sebagian, aduh ngantuk saya. Iya kan? Pasti begitulah. Jadi udah gak usah pusing urusan itu. Tapi kita tahu, kita ini memang sudah diberikan kemampuan raja. Kita diberikan kemampuan untuk berkuasa di bidang kita. Lakukan itu dan ukurannya adalah apa? Bukan jadi juara 1, tapi berapa besar kita mendatangkan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Itulah kemuliaan raja, kemakmuran rakyat. Ngerti ya? Oke, saya loncat ke yang kedua. Itu imam dan raja. Nah sekarang yang kedua tadi kan, memberitakan perbuatan yang besar. Saya harus tahu nih. Jadi kematian Kristus menebus saudara dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yang paling utama, yang paling besar, bukan urusan bisnismu. Sebagian besar orang bersaksi ketemu Tuhan, termasuk saya, ngalami kalau saya bisnis dipulihkan. Utang dilunasi, ada yang keluarga dipulihkan, suami istri, betul ya? Ada yang sakit disembuhkan. Saya mau kasih tahu, semua itu baik, nggak ada yang salah. Semua itu oke. Tapi itu bukan yang terbesar dan utama bagi Tuhan. Sayangnya manusia seneng justru yang nggak utama. Betul nggak? Manusia suka yang bonus-bonusnya. Padahal itu semua bukan yang utama. Yang utama itu adalah saudara mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam kehidupan. Karena saudara dari sebuah tempat yang gelap, yang gak bisa melihat apa-apa, yang akhirnya karena gak bisa melihat apa-apa, saya mau kasih tahu nih dampaknya. Hati saudara selalu memproduksi segala sesuatu yang salah dan jahat di mata Tuhan. Kita baca ya. Jadi keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang pertama, masuk mulut, turun ke perut, dibuang ke jamban. Ini bicara hukum dan aturan, saudara. Jelas ya? Makanya nggak tahu masih ada yang suka begitu nggak? Wah ini najis, haram, ini halal. Kalau yang haram mendatangkan kutuk, yang halal mendatangkan pahala misalnya. Itu semua aturan, hukum. Di zaman itu sebelum Tuhan Yesus berlaku. Bukan untuk orang agama tertentu, untuk semua umat Tuhan itu. Saya mau beritahu saudara-saudara keliru banget kalau merasa itu aturan agama-agama tertentu. Enggak, itu untuk semua orang yang hidup di padang gurun. Aturan itu dibuat untuk semua umat Israel yang dipimpin Musa. Sekian juta orang di padang gurun. Itu aturan, karena aturan kalau dilanggar ada sanksinya, ada hukumannya. Tapi kalau lakukan, ada pahalanya, ada rewardnya. Jelas ya? Maka itu orang kadang-kadang yang masih hatinya gelap, dia hidupnya baik karena dia memegang hukum dan aturan. Dia tidak melakukan hal yang jahat, yang salah karena takut hukuman. Tapi dia melakukan hal yang baik, itu karena dia berharap pahala, berharap reward. Nah itu dia masih hidup di dalam ilustrasi Tuhan Yesus ini.
yang masih fokusnya pada hukum dan aturan. Tetapi kalau kita mulai hidupnya seperti yang ayat berikutnya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, itulah yang menajiskan orang. Barulah di situ kita akan hidup dalam fokus pada perubahan hati, bukan pada aturan dan hukum. Nah, waktu saudara masih hidup di dalam kegelapan, saudara gak bisa tahu sebenarnya apa yang produk yang baik dan benar dalam pandangan Tuhan. Yang saudara produksi dari hati saudara, cuma yang semuanya di dalam part of bagian hawa nafsu semuanya. Kalaupun ada orang-orang yang saudara pikir, oh ini ada pak teman saya, dia gak mengenal Kristus, dia ateis, tapi dia baik, tapi dia gak melakukan hal yang jahat. Yes, saya tahu, karena dia takut dengan hukum dan aturan. Betul gak? Orang gak percaya Yesus, ada yang tidak mencuri karena takut penjara. Orang yang gak percaya Yesus bisa bermurah hati kepada orang-orang miskin karena dia berharap pahala. Apakah itu salah? Tidak. Saya ngomong itu tidak salah. Fine. Tapi itu masih kelas belum masuk ke dalam terang yang ajaib. Kalau orang yang sudah dibawa Tuhan kepada terang yang ajaib, dia melakukannya bukan lagi pada fokusnya pada hukum dan aturan. Tapi karena dia mengasihi Tuhan yang dia sadari, Tuhan mengasihi dia lebih dulu sampai mengorbankan nyawanya. Itu beda bobotnya saudara. Dia gak pusing. Dia menolong orang nanti bakal dapat pahala atau tidak. Gak ada urusan. Dia mau nabur, mau perpuluhan, mau diakonia, nanti nue atau tidak, dia gak ada urusan. Makanya orang tidak akan pernah tersinggung kalaupun diajar tentang perpuluhan, diakonia dan lain-lain. Karena dia tidak ada urusan dengan itu. Dia pengen memberi, dia memberi aja. Karena dia tahu apa yang ada padanya. Semuanya karena pemberian Tuhan. Tapi kalau orang masih bingung, apa ini gereja kok ngomong duit terus? Apa ini gereja kok ngomong perpuluhan? Dasarnya kamu masih belum keluar dari kegelapan itu. Kita masih berkutat di dalam kegelapan sehingga produk yang keluar, yang diproduksi oleh hati kita adalah hal-hal yang di dalam bagian hawa nafsu, Mas Ian. Kelihatannya ini khotbah awal tahun yang mengejutkan ya. Semua langsung tegang wajahnya. Ya, saya harus ngomong kebenaran saudara. Ini jam 6, ini jam 4 sore saudara. Di Israel, pergantian hari itu jam 6 sore. Dan banyak orang-orang yang belajar tentang budaya Yahudi. Yang mempelajari kitab-kitab di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Yang sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Dia katakan, hari ini kita sedang berada di kira-kira jam 4 sore. Dia terserah saudara mau percaya apa enggak, saya sangat percaya. Kita berada di jam 4 sore. Sudah lihat aja hari ini. Bagaimana bumi ini, kehidupan ini berubah begitu rupa ya. AC saya aja sudah gak mempan dengan panasnya bumi ini. Tandanya apa? Mungkin api neraka sudah lagi mulai dihidupkan kali. Di warning saudara. Sudah mulai dikipas-kipas apinya. Supaya menyala lebih membara. Panasnya kita mulai rasakan di sini. Bukan nakut-nakuti. Sekali lagi. Ini adalah renungan liar saya. Oh iya. Jadi ayo, yang Tuhan mau itu kita mulai keluar dari kegelapan supaya hati kita tidak lagi memproduksi. Mau di bawah golongan atau label agama apapun. Kalau kita gak keluar ke dalam terang yang ajaib, pokoknya hati kita itu selalu memproduksi hal-hal yang di dalam kolom hawa nafsu. Apa itu? Tuh. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Ini semua kolom hawa nafsu. Sekalipun dibungkus oleh hal-hal yang baik.
Tapi semuanya premisnya di kolom hawa nafsu. Begitu saudara keluar, masuk kepada terang yang ajaib, baru hati saudara bisa memproduksi apa yang Tuhan mau. Nah itu pun saudara, saya mau kasih tahu. Itu pun kata orang suku Indian, ini film ya, bukan kebenaran, ilustrasi aja. Kata orang suku Indian, di dalam diri manusia ada dua makhluk yang terus hidup. Yang satu serigala hitam, yang satu serigala putih. Ya ini mitos atau legenda, tapi kalau direnungkan benar. Tergantung saudara mau kasih makan yang mana. Kalau kita mau kasih makan yang hitam terus, yang muncul dalam hidupmu pasti sesuatu yang jahat. Tapi begitu saudara kasih makan yang putih, yang hitam berteriak-teriak, meraung-raung, saudara terus tidak kasih makan sampai akhirnya dia lemes. Yang putihlah yang akan menguasai hidup orang tersebut. Dan yang keluar pastilah hal-hal yang mulia. Nah, betul itu menurut saya. Karena sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kenapa kok kita cuma dipandang baik, dipandang benar, dipandang kudus menurut pandangan Bapa. Menurut Bapa kita seperti Kristus, ya menurut pandangan Bapa, tidak menurut pandangan semua orang. Karena masih ada serigala hitam itu loh saudara. Yang membuat orang itu melihat itu. Siapapun kita, gak ada yang kecuali. Termasuk saya. Tanya aja sama orang-orang yang sudah lama di sini. Gak percaya, tanya aja. Berapa orang yang kepahitan sama Pak JW? Banyak saudara. Ya tanya aja. Itu akibat dia nyenggol serigala hitam dalam hidup saya. Ya dicakarlah. Ya diterkamlah. Karena memang masih, biar lemes tapi masih hidup. Tapi menurut pandangan Bapa, kita seperti Kristus. Sudah kayak gak ada yang hitam itu. Cuma menurut Bapa yang bisa melihat itu saudara. Maka itu muncullah kata ketiga. Kita ini cuma karena beroleh belas kasihannya. Gak kebagusan kita ini. Jadi jangan ada lagi. Ada yang khotbah di sini. Gara-gara kemarin terjadi benturan atau gesekan. Langsung minggu khotbah. Cuma ngomong tok. Lo enggak. Sebelumnya juga udah begitu. Cuman kebetulan kemarin lagi gesekan. Terus minggunya dia khotbah. Langsung gesekannya belum selesai. Muncul langsung. Wah ini munafik nih. Wah ini begini, ini begitu. Enggak begitu. Memang semua kita masih berjuang. Untuk terus mematikan manusia lama. Mematikan serigala hitam kita. Dan untuk memunculkan yang baru. Iya kan? Biarlah aku makin berkurang. Tapi Kristus makin bertambah. Less of me, more of you. Kan itu kan yang benar. Jadi memang gak pernah hilang. Cuma kebetulan gak bersentuhan dengan kita mungkin. Jadi saudara jangan ya lagi ngomong. Kalau pendeta itu lo keren, bagus. Ya saudara belum bersentuhan dengan manusia lamanya. Belum bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan sama aja. Gak ada di antara kita yang sempurna dan mulus terus berhubungan dengan kita. Nggak mungkin. Ya. Nah, terakhir pas nih, kurang 4 menit. Ya. Saya kasih ayat yang agak panjang supaya saudara terbiasa baca Alkitab. Apa ini beroleh belas kasihan? Pengampunan atau keselamatan kita yang dipandang oleh Bapak kita ini sudah layak untuk nanti waktu perjamuan kawin anak domba kita akan ikut pesta bersama-sama dengan dia. Adalah cuma pemberian karena kemurahan hatinya, saudara. Ya, maka itu tadi saya sedikit koreksi ini. Tadi Albert bilang, kita semua adalah orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, ingat ya.
Sebenarnya lebih tepatnya sepenuh hati. Karena kalau sepenuh waktu nggak mungkin. Kalau sepenuh waktu saya khawatir saudara berpikir cuma 9 to 5. Karena orang yang sudah di label sepenuh waktu itu full timer gereja. Yang cuman di kantor sekretariat atau pelayanan di gereja ya jam kantor. Di luar itu bebas dia. Kita beyond itu saudara. Tidak sepenuh waktu kita semua. Kita semua harus penuh hati dengan Tuhan. Tidak ada batasnya. Kapanpun, apapun yang kita lakukan, dimanapun, jam berapapun, kita harus menyadari kita melakukan itu untuk Tuhan. Iya dong. Karena firman Tuhan ngomong kan, makan, minum, kita melakukan apa saja, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berarti itu the whole of life. Seluruh hidup kita, segenap hidup kita, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa? Sebab ya sekali lagi, memang faktanya lewat korban Kristus, seluruh hidup kita sudah jadi miliknya. Jadi bukan cuma uangmu yang 10%. Justru kalau kita cuma ngotot ngobrol hari ini di Komsel, berdebat buka ayat urusan perpuluhan, menurut saya kita ini kok lucu banget ya. Enggak usah. Karena hidup kita itu 100% sudah punya Tuhan. Lah kalau 10% buat para konglomerat, enak dong. Yang cuma untuk Tuhan 10% aja, 90% dia bisa habiskan untuk hal-hal yang lain yang memuaskan hawa nafsunya. Wah, buat kita yang gak konglomerat, yang penghasilannya pas-pasan, apalagi yang cuma dapat UMK, repot kita. Dapat apa dari uang cuma segitu, 90%-nya? Bisa memuaskan hawa nafsu apa kita? Enggak bisa. Jadi sudahlah, stop berdebat perpuluhan. Stop berdebat tentang hal-hal macam itu. Kita berhenti dari aturan dan hukum. Kalau kita mau lakukan, mau 10%, mau 5%, mau 50%. Kalau saudara lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Karena saudara tahu di mana saudara berada ini butuh. Dan karena cinta saudara kepada Tuhan. Dan apa yang saudara berikan itu bisa menolong, bisa berkontribusi kecil. Supaya orang-orang bisa belajar mengenal Tuhan dengan benar. Relakah saudara? Relakah kita? Wah, mau habis waktunya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Ini ya, sudah gak usah dijelaskan kan, clear ya. Hutang saudara kepada Tuhan tidak bisa terlunaskan meskipun istri dan anakmu dan seisi rumahmu engkau serahkan. Nggak cukup. Satu-satunya saudara cuma bisa sujud berharap belas kasihannya untuk bisa diampuni. Itu kita. Kemudian setelah kita diampuni, yang harusnya muncul kemudian responnya, nah ini nih. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu, memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama persis ya kejadiannya ya, seperti dia kepada raja tadi. Tetapi nah responnya dia nih, sudah lihat. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan ini yang paling penting yang harus saudara ingat-ingat. Kata Yesus, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian. Saya harus catat dan renungkan dan ingat baik-baik perkataan Yesus ini. Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi maksud saya, poin pertama, kemampuan saudara menjadi imamat yang rajani, yang akhirnya membuat saudara bisa memberitakan terang Tuhan yang ajaib, harus dimulai dari satu peristiwa, yaitu ini saudara. Kalau saudara benar, saudara itu menerima korban Kristus, menerima pengampunannya, kata Tuhan Yesus, respon saudara, saudara pun harus dengan mudah bisa mengampuni orang lain. Kalau hari ini saudara beragama Kristen yang pastinya saudara menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mengampuni dosamu, tapi engkau sulit sekali mengampuni orang. Tanda tanya besar. Saya nggak perlu jelaskan, nggak perlu tafsir, nggak perlu doktrinalkan. Ini sudah cerita gamblang dan jelas. Tapi saya tahu ini sangat amat sulit dilakukan dan butuh diperjuangkan. Bahkan waktu saya mempersiapkannya pun, saya pun dites. 3 hari yang lalu, saya sudah mempersiapkan semua ayat firman Tuhan ini. Tiba-tiba besoknya, partner, rekan kerja saya ngirim WA. Sudah kan tahu ya, saya nggak sepenuh waktu di Riverside, sepenuh hati. Sepenuh waktu gimana, nggak ada PK-nya kok. Sepenuh hati. Ya. Tapi saya hidup dibiayai oleh beberapa unit pekerjaan. Beberapa ya, kafe lah, resto lah, apa. Yang saya ikut investasi dan sekarang akhirnya membuat saya bisa hidup dari passive income itu. Saudara. Nggak besar, makanya nggak bisa ganti-ganti mobil. Tapi kalau buat ngidupi anak istri, nyekolahin anak saya masih mampu. Jadi gak usah nyumbang-nyumbang gak apa-apa. Jangan kasihan ya kita sumbang yuk. Gak usah. Tapi kalau ada yang mau ya boleh. Nah ada salah satu rekan saya tiba-tiba WA saudara. Cerita. Ada salah satu orang yang bekerja di salah satu unit usaha itu. Ya gimana ya. Kita dari awal saya itu tahu. Orang ini itu bukan orang yang saya rekrut karena kehebatannya dan karena prestasinya dan karena bukan. Tapi karena ya ingin memberikan kesempatan aja. Memang sih dia berkontribusi tapi ya gak signifikan. Ya. Sampai akhirnya karena kekurangan pengalaman dan jam terbang yang menurut saya waduh kalau dilanjutkan terus akhirnya merugikan satu gerbong. Akhirnya saya memutuskan waktu itu dengan beberapa rekan di unit tersebut untuk ya udah tahun depan kita harus ganti orang yang lebih siap. Boleh dong saudara, boleh nggak? Yang bisnis boleh nggak? Boleh dong. Tapi kan saya juga bicara bukannya hari ini ngomong besok dia langsung berhenti kan enggak. Kan ada kurun waktu beberapa bulan untuk persiapan. Dan saya juga sudah memberikan opsi-opsi untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan atau
kesibukan lain kalau dibutuhkan. Tapi tidak ngurusin yang menurut saya cukup signifikan ini. Udah selesai, nggak ada masalah. Memang sih dimulai dari kaget, agak sedikit agak sedikit syok. Tapi selama 2 bulan akhirnya kita ketemu dan sepakat, ya oke, nggak apa-apa. Selesai sudah, nggak ada apa-apa. Sudah terjadi dari bulan Desember, sudah selesai. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dan kemarin, 2 hari berturut-turut, saya dikasih WA. Serigala hitamnya bangkit lagi, saudara. Dan yang luar biasa, yang membuat saya benar-benar langsung syok dan ingin mengganti ayat ini. Saya mau disomasi, saudara. Atas keputusan saya yang mendadak dan merugikan. Saudara bisa membayangkan hati saya hari itu? Ada kata somasi. Wow. Serigala hitam saya yang sudah tidur nyenyak. Apalagi saya sudah merenungkan ini 2 hari. Khotbah Tuhan Yesus. Yang harus mengampuni ini. Bla 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 bla. Seolah-olah seperti alarm nyala. Kering. Serigala hitam langsung noleh. Dia ingin loncat dari hidup saya dan ingin bereaksi. Oh iya. Maka itu saya 2 hari ini saya gak bisa tidur nyenyak. Bergumul saya, gimana ya. Makanya saya tahu, saya mengerti kok. Ngampuni itu berat, saudara. Apalagi kalau diampuni, apalagi kalau yang mau kita ampuni, menurut pandangan kita ya, menurut pandangan kita subjektif nih, subjektif. Orang ini gak tahu diri banget nih. Wih, itu beratnya minta ampun, saudara. Kita rasanya pengen ngasih rohaninya, kita pengen ngasih pelajaran, padahal ingin menyengsarakan, padahal ingin menghukum. Tapi rohaninya ingin mendisiplin dan memberi pelajaran. Sebab kasih itu disiplin. Iya, saya selalu belajar jujur kan sama saudara. Dan 2 hari saya sudah merencanakan, saya akan mendisiplin ini orang. Kalau enggak ngelunjak ini, saya akan disiplin. Berani enggak dia berhadapan dengan saya langsung? Saya sudah merencanakan itu. Kemarin Sabtu, kira-kira jam 7 malam, di kamar mandi, saya lagi mandi. Roh Kudus itu bicara loh saudara, saudara jangan main-main. Di kamar mandi, setelah saya mandi sudah seger, ganti baju, muncul. Pikiran saya kan masih carut marut mau melakukan apa nih? Mau ngasih pelajaran apa? Disiplin apa ini? Mau saya perlakukan apa ini orang? Secara pikiran ya. Tapi di hati saya tiba-tiba muncul sebuah frekuensi yang berbeda. Pelan, kecil suaranya, singkat, tapi di frekuensi yang berbeda. Jadi bisa kita dengar. Saya tahu kalau ada suara ribut di sekeliling saudara, kalau saudara ngomong dengan frekuensi yang sama, saudara butuh teriak-teriak. Tapi begitu ada suara kecil di frekuensi yang berbeda, saudara akan bisa dengar suara itu. Nangkep ya? Nangkep ya maksudnya? Sebab ternyata suara itu ada gelombang frekuensinya. Kalau saudara gak pernah baca Alkitab, nah saya balik dulu sedikit. Kalau saudara gak pernah membaca Alkitab, saudara gak punya frekuensi itu. Gak punya frekuensi yang tempat sarana di mana Roh Kudus berbicara. Makanya saya dorong saudara untuk mengerti Alkitab, membaca firman. Sebab Roh Kudus itu, Tuhan itu bicaranya di jalan raya yang frekuensi itu tuh. Kalau frekuensi yang umum di pikiran kita, waduh banyak yang ngomong. Yang membuat kita gak bisa mengerti firman Tuhan. Gak bisa mendengar suara Tuhan. Maka banyak orang ngomong, gimana Tuhan bicara, aku gak pernah dengar, aku gak pernah tahu. Karena saudara gak menyediakan frekuensi itu. Saudara gak menyediakan jalan khusus itu.
Nah, waktu saya dalam kondisi itu, tiba-tiba muncul suara. Saudara tahu apa? Suara Roh Kudus itu. Roh Kudus itu gak pernah bicara sepanjang ini. Satu kata aja, tapi membuat kita langsung mengerti. Di frekuensi itu Roh Kudus bilang begini, testing. Testing. Saya langsung, wow. Lemes. Lemes, saudara. Iya. Dan yang aneh, yang saya tahu itu Roh Kudus bicara. Kira-kira 1 jam atau 2 jam kemudian, rekan saya, yang WA saya, nelpon, nanya. Ya langsung saya jawab, wis gak usah diurus. Ampuni aja. Dan kita ngalah saja. Wah itu kebetulan Pak, karena kan dia yang lapor. Oh enggak saudara. 11:30 malam, ada yang WA lagi saudara. Aneh enggak saudara? Orang lain lagi. Bahas hal yang sama. Karena saya sempat memang mendiskusikan mengenai aturan-aturan yang berlaku di dalam urusan apa bisnisnya. Dia tiba-tiba menjawabnya itu jam 12 malam. Bu ya hari ini setelah saya khotbah kan gitu ya. 11:30 malam dia jawab. Saya minta data-data mengenai ini perjanjian dan bla bla bla. Langsung saya jawab dengan singkat. Sudah tidak perlu. Karena saya sudah memutuskan mengampuni dan mengalah. Titik. Kaget mungkin dia jawab itu kan. Selesai. Begitu saya jawab WA itu, saya kasih tahu ya, 2 hari kemarin, saya tidur jam 11:30, seperti biasa. Tapi selalu bangun 2:30, saudara. 2:30 bangun. Terus jam 3:30 tidur lagi. 4:30 bangun lagi, 2 hari. Agak sempoyongan saya. Kemarin begitu saya WA itu, klik, saya jawab, plus 11:30 saya tidur. Tadi bangun langsung 6:30, saudara. Langsung enak. Karena memang begitu serigala hitam itu tidak didiamkan. Itu mengganggu seluruh eksistensi kehidupan kita dan makanya Tuhan ngomong akhirnya. Kamu bisa sakit, kamu bisa stres, kamu bisa macam-macam. Udah stop aja. Tapi saya mengerti beratnya mengampuni. Kalau saudara susah, saya mau kasih tahu saya nggak akan menghakimi. Saya mengerti. Saya tahu. Tapi saya cuma mau ingatkan, bukan saya yang minta, tapi Tuhan Yesus yang minta. Sebab Tuhan Yesus mengingatkan, kalau engkau tidak mengampuni, Bapakku pun seperti raja tadi, sudah ngampuni, dipanggil lagi, diserahkan kepada Al-Gucu. Hari ini saya happy. Ayo ada kalau nanti setelah ibadah ada yang ingin makan, kita makan sama-sama. Sebab saya sudah melewati testing. Saya sudah menang di testing ini. Selesai. Tuhan memberkati, ayo kita bangkit berdiri.